Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sesi negosiasi gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan Israel lagi-lagi menemui jalan buntu. Kepala Intelijen Mossad David Barnea telah kembali dari Doha, Qatar, setelah pembahasan soal gencatan senjata pada Jumat 5 Juli. Qatar Perdana Menteri Israel melaporkan negosiasi akan dilakukan kembali pada pekan depan. Disebutkan bahwa dalam proses negosiasi tersebut masih ada kesenjangan antara kedua pihak. Menurut laporan surat kabar Israel, Walla, Barnea pergi ke Doha untuk menyampaikan pesan pada para mediator bahwa Israel menolak permintaan Hamas untuk mendapatkan komitmen tertulis dari Amerika Serikat terkait negosiasi tahap kedua tanpa batas waktu. Mereka menegaskan perselisihan Israel-Hamas adalah mengenai klausul 14 dalam proposal Israel yang berkaitan dengan durasi perundingan kedua pihak pada tahap kedua yang akan mengarah pada ketenangan berkelanjutan di Gaza. Klausul itu menetapkan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar akan melakukan segala upaya untuk memastikan negosiasi berakhir dengan kesepakatan. Selain itu, klausul tersebut menegaskan gencatan senjata akan terus berlanjut selama negosiasi berlangsung, sementara Hamas dalam tanggapan terbarunya menuntut komitmen tertulis dari para mediator. Channel 13 Israel melaporkan Israel ingin memastikan kemampuannya untuk melanjutkan perang jika Hamas tidak melaksanakan kewajibannya. Israel juga menolak persyaratan Hamas agar gerakan tersebut memilih nama-nama sebagian besar tahanan Palestina yang akan dibebaskan. Di tengah upaya tuntutan gencatan senjata di Gaza, Israel juga mengalami tekanan lain berupa serangan dari kelompok Lebanon Hizbullah. Adapun pemimpin Hizbullah dan Hamas diketahui telah bertemu untuk membahas situasi di Gaza dan menekankan koordinasi antar kelompok. Peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional Israel dan Institut Wisgaf, Profesor Kobi Michael, membagikan analisisnya terkait konflik yang terjadi ini. Menurut Michael, serangan Hizbullah ke Israel pada 4 Juli merupakan bagian dari diplomasi kinetik mereka. Hizbullah mengklaim akan menghentikan serangan jika Israel menyetujui gencatan senjata. Namun di sisi lain, Hizbullah akan meningkatkan serangan jika Israel masih terus melakukan pembalasan. Michael bahkan menyebut Israel berada di tangan Hizbullah dalam hal tertentu. Namun jika Israel masih tetap ngotot melanjutkan perang hingga menguras kekuatan militer, ekonomi, hingga masyarakat, Michael menyebut negara tersebut melakukan pekerjaan luar biasa. Lebih lanjut, Michael juga menyinggung soal kesenjangan antara Hamas dan Israel. Menurutnya, Israel memiliki 3 prinsip yang ditekankan, yakni gencatan senjata hanya jeda sementara. Kemudian, IDF akan tetap berada di wilayah strategis dan seluruh sandera dikembalikan dalam keadaan hidup atau mati. Sementara itu, Michael mencatat Hamas memiliki tuntutannya sendiri, yaitu gencatan senjata berarti tanda berakhirnya perang, kemudian penghapusan total IDF dari jalur Gaza, dan jaminan Israel tidak akan mengejar pimpinan Hamas di kemudian hari. Michael mengatakan tuntutan ini jelas tidak diterima oleh Israel karena akan membiarkan Hamas tetap berkuasa dan berdaulat di Gaza. Meski upaya negosiasi Hamas dan Israel mulai menunjukkan kemajuan, namun IDF justru terus melancarkan serangan udara ke Gaza. Serangan di wilayah Gaza Tengah pada Jumat 5 Juli menewaskan 6 orang termasuk 2 anak-anak di sebuah rumah serta pekerja PBB. Namun Israel tidak segera mengomentari serangan tersebut. Israel justru menyalahkan Hamas atas kematian warga sipil dengan mengatakan militan beroperasi di tengah penduduk. Akan tetapi pernyataan Israel dibantah Hamas yang menuduh IDF sembrono menyerang warga sipil. Selain di Gaza, Israel juga melancarkan serangan di wilayah pendudukan tepi barat yang menewaskan 7 orang. Adapun terkait negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera, Israel akan melanjutkannya pada pekan depan. Pernyataan singkat Israel itu muncul beberapa jam setelah Hamas mengatakan amandemen yang diusulkannya terhadap rencana Amerika Serikat untuk gencatan senjata telah mendapat respons positif dari para mediator.
Meski disebut akan dilanjutkan pada pekan depan, belum diketahui tanggal pasti untuk negosiasi. Tak hanya itu, posisi resmi Israel juga belum diketahui. Di sisi lain, kantor Netanyahu mengatakan para negosiator akan menekankan kepada mediator Amerika, Qatar, dan Mesir bahwa masih ada kesenjangan antara para pihak selama pembicaraan di Doha. Titik kritis utama dalam kesepakatan tiga fase tersebut tampaknya adalah perpindahan dari fase pertama ke fase kedua. Hamas khawatir Israel akan memulai kembali perang setelah fase pertama, atau mungkin setelah mengajukan tuntutan yang tidak realistis dalam perundingan. Para pejabat Israel telah menyatakan kekhawatiran Hamas akan melakukan hal yang sama dengan memperpanjang perundingan dan gencatan senjata awal tanpa batas waktu dan tanpa membebaskan para sandera yang tersisa. Petinggi Hezbollah Naim Qasim meminta Israel untuk menerima persyaratan dari Hamas. Qasim mengatakan bahwa Israel tidak punya pilihan lain untuk menyelesaikan konflik ini. Dikatakan oleh Qasim bahwa delegasi asing termasuk dari Amerika Serikat dan Prancis ingin memisahkan front Lebanon dari perang Gaza. Lebih lanjut, Qasim memperingatkan bahwa gencatan senjata perlu diikuti dengan diskusi politik dan tinjauan perkembangan terbaru. Qasim mengatakan peluang terjadinya perluasan perang tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun Hizbullah menyatakan siap menghadapi segala kemungkinan terburuk. Qasim berujar mencapai kesepakatan adalah pilihan terkuat saat ini, mengingat pergolakan yang terjadi di dalam Israel, di samping oposisi yang terus menekan Perdana Menteri Netanyahu. Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan antara Hizbullah dan Hamas pada Jumat 5 Juli. Delegasi Hamas dipimpin oleh anggota Biro Politik bernama Khalil Al-Haya, menemui pemimpin kelompok Lebanon Hizbullah, Hasan Nasrallah. Stasiun televisi Lebanon Al-Manar melaporkan bahwa para kelompok penentang Israel itu membahas situasi politik terkini dan keamanan di Gaza. Dalam pertemuan, keduanya menekankan perlunya koordinasi lanjutan antara Hizbullah dan Hamas dalam upaya mengakhiri agresi militer Israel. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.